Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ayyuhal muhtaramun al-ahibba azani Allah ajmain. Teman-teman yang kami cintai, ya, para duat yang sekarang sedang berada di penjuru Indonesia dan juga barangkali sedang menyelesaikan tugas studinya di kampusnya masing-masing, atau mungkin juga ada yang sedang berada di lapangan, mengabdi di lapangan. Sungguh bersyukur pada Allah SWT kita bisa bertemu dalam tatap maya yang barangkali menjadi satu keniscayaan di era disrupsi ini, ya. 2 tahun ini kita dipaksa untuk menjadi manusia yang mengawang-awang, ya, yang berada di satu titik alat telekomunikasi tapi bisa memudahkan. Tentu ini adalah karunia dari Allah SWT, dan lebih daripada itu ini adalah sarana yang juga barangkali, ya, disediakan oleh Allah SWT melalui tangan-tangan manusia, ya, dengan teknologinya. Ini tinggal kita manfaatkan, ya. Dan barangkali untuk mengawalinya, saya sekedar mengingatkan, yang pertama, tugas kita sebagai seorang hamba, tugas kita sebagai seorang insan, ya, sebagai seorang makhluk di hadapan Allah SWT, khususnya kita orang yang beriman. Yang pertama adalah melaksanakan syar'iyah, kewajiban kita, hubungan kita kepada Allah SWT, ya, dalam konteks tuntutan pribadi atau tuntutan secara umum, tuntutan sosial, berarti dalam aspek dakwah, ya, menyampaikan adalah melaksanakan darurah syar'iyah, ya, kewajiban syariat Allah SWT untuk berdakwah. Dan saya yakin keberadaan kita di kampus kita masing-masing, menyelesaikan studi kita masing-masing, itu menjadi bagian terpenting dari channeling kita, dari media kita, sarana kita dalam berdakwah ini, dalam berdakwah. Dan yang kedua, tentu karena kita ini manusia, maka tentu juga kita sedang melaksanakan tuntutan basyariah, tuntutan humanistik kita sebagai manusia, ya, dalam kehidupan nyata ini, dalam hati. Sekurangnya karena kita ini adalah insan akademik, ya, dalam isu diskusi kita ini adalah insan akademik, ya, orang-orang yang sedang menuntut ilmu, sedang melakukan kuliah, ya, dalam posisi yang paling tinggi, ya, karena mahasiswa ini disebut mahasiswa karena posisinya yang paling tinggi, ya, di antara sekian strata pendidikan yang ada. Anda sekalian itu berada di strata yang paling tinggi, ya, paling tinggi. Dan ini menjadikan kita punya tuntutan yang luar biasa kalau kita kaitkan nanti dengan aktivitas dakwah ini. Makanya untuk mahasiswa itu kan selalu tidak lupa dengan tridharma perguruan tingginya, ya, dan itu nanti kita bisa akan terjemahkan dalam konteks dakwah kita. Jadi mana yang duluan, ya, apakah dakwah atau tridharma, tapi yang jelas antara dakwah dengan tridharma itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Yang pertama adalah soal knowledge, soal agama, ya, soal ilmu, ya, pasti mahasiswa itu memiliki tuntutan untuk mendalami ilmu. Makanya mencari ilmunya atau mendalaminya, mengetahuinya, ya, itu secara radikal, katanya begitu, ya, secara radikal. Mahasiswa ini secara radikal, ya.
baik kognitifnya, ya, afektifnya atau psikomotoriknya, psikomotoriknya ya, ataupun juga dalam konteks yang lainnya ya, konteks yang lainnya. Yang kedua adalah pada aspek penelitiannya, ya, pasti ini nanti juga akan berguna bagi pekerjaan dakwah kita. Pekerjaan dakwah kita seringkali memerlukan penelitian, ya, penelitian lapangan. Ya, jadi dakwah by riset itu saya yakin akan menjadi sesuatu yang menarik dalam konteks yang akan datang, ya, akan datang. Karena apa? Apa yang kita lakukan dalam konteks dakwah itu bisa kaitan dengan hasil riset kita. Ya, dan saya yakin kalau dakwah kita ini hasilnya apa, di stimulus dari riset itu akan menjadikan dakwah itu sendiri akan memiliki bobot yang luar biasa. Yang pertama karena yang melakukan mahasiswa, kan begitu, peneliti. Yang kedua caranya juga demikian. Ya, jadi dakwah by riset, karena dakwah ini tidak bisa sejatinya hanya kira-kira, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ini nanti kita akan buktikan sama Mama bagaimana Pak Nasir menyebutkan, ya, atau kawan-kawan Pak Nasir atau tokoh-tokoh dakwah itu menyebutkan dakwah itu adalah usaha sadar. Nah, jadi kalau kita kaitkan usaha sadar berarti dakwah itu memang dilakukan dengan penuh kesadaran. Di antara variabel kesadaran itu dilakukan melalui usaha yang namanya riset. Ya, riset itu kan sadar, orangnya sadar, tahapan-tahapannya juga sadar. Artinya sadar itu rasionalistik, ya, ada rasionalnya, ada reasoningnya. Mengapa kok saya melakukan ini? Nah, itu ya karena ini ada reasoningnya. Dan ini kalau ini kita lakukan itu akan menjadi kegiatan yang sangat menarik ini, kegiatan menarik ya. Kegiatan yang memiliki bobot yang luar biasa. Ya. Jadi yang ketiga tentu Tridharma adalah pengamalan di lapangan. Ini tiga-tiganya ini nanti kita akan memiliki kaitan-kaitan ya, kaitan-kaitan. Jadi dalam pekerjaan dakwah kita. Dan kita sendiri di Dewan Dakwah itu berusaha untuk mendekatkan dakwah di lapangan itu, apalagi kaitannya dengan pengiriman dai, biasanya kita melakukan riset dulu. Ya, walaupun risetnya tidak terlalu ketat ya kita, karena riset kita ini kan riset sosial ya, sosial seringkali itu apa ya, kita kaitan dengan keperluan lapangan juga sejatinya. Tapi sekurangnya ada beberapa tahapan yang coba kita lakukan. Biasanya itu kita kaitkan antara waqiah lapangannya, kenyataan atau fenomena lapangannya, dengan kemudian karakteristik dai-nya. Sekurangnya itu risetnya, ya risetnya. Karena ada mahasiswa-mahasiswa atau dai-dai yang cocok kelihatannya di tempat seperti ini. Ya. Walaupun itu juga kadang-kadang ada errornya juga ya, sampel errornya juga masih ada sejatinya. Sudah dikirimkan tidak kuat dan sebagainya, berarti ada error nih, ada noise yang perlu ditangani, dan itu sesuatu yang bagi kita di Kramataya 45 masalah itu satu tantangan tersendiri, gitu. Satu tantangan sendiri untuk apa? Ya mengembangkan pengetahuan baru. Mengapa kok begini ini? Gimana caranya? Siapa yang cocok kalau anunya kondisinya seperti ini? Nah, ini hal-hal yang coba kita juga terapkan ya, dunia kampus ya ke dunia dakwah ya di lapangan, Dan sekali lagi itu tadi, kalau ini bisa kita kombinasikan ya, maka dakwah itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Apalagi risetnya seorang dai itu adalah keterlibatan langsung di lapangan. Jadi sangat fenomenologis itu. Jadi si dai sebagai peneliti dia juga ikut terlibat di lapangan itu. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Makanya kami menawarkan kayak teman-teman sekalian yang sekarang belum punya atau masih kuliah dan belum memiliki judul skripsi dan sebagainya, ayo monggo kita mendiskusikan. Anda berada di lapangan atau Anda sedang
melakukan dakwah di lapangan, ya, atau Anda mungkin pengen gitu kan, karena belum punya judul, oke deh, saya besok Ramadan saya mau bisa enggak nih saya ikut di lapangan sekaligus nanti lapangan itu akan menjadi objek riset saya. Oh itu sangat senang kita sangat senang. Karena apa? Itu nanti akan membantu memecahkan persoalan yang nanti kita akan jawab dengan cara tadi pengiriman dai atau memberikan program-program lapangan sebagai bagian dari usaha memecahkan persoalan di lapangan. Ini sungguh indah ya kalau saya suka ke lapangan dan sebagainya. Saya kemudian coba tuangkan di dalam jurnal. Kalau Anda nanti coba membuka jurnal di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, ya, prodinya prodi PMI khususnya saya menulis jurnal rata-rata adalah riset di lapangan, ya, di lapangan apakah saya lakukan secara mandiri atau berdasarkan laporan dari dai-dai yang ada di lapangan. Jadi biasanya begitu saya olah karena apa? Ini menjadi satu kekayaan intelektual, ya, kekayaan intelektual dalam aspek dakwah itu, sehingga bisa mengisi, bisa menjadi sarana, bisa menjadi konten-konten yang nanti kita akan bisa manfaatkan khususnya para penggerak dakwah, para pegiat dakwah. Jadi ini luar biasa, Anda nanti sama di lapangan menemukan fenomena dakwah yang menarik, coba Anda riset dan kemudian dibuatkan proposalnya, lalu kemudian bisa dikonsultasikan kepada kami, nanti kami akan bisa ikut terlibat di dalam kegiatan itu. Apalagi kami ini di Dewan Dakwah ya, ataupun di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir di Jakarta, itu sekurangnya kita punya kegiatan apa ya, kalau boleh dibilang kegiatan yang di dalamnya ada aspek intervensi. Maksudnya intervensi ini ikut ya, bukan intervensi mengatur, bukan, tapi intervensi ikut terlibat di lapangan. Yang pertama yang namanya kafilah dakwah. Ya, kafilah dakwah. Ini kalau di kampus lain mungkin KKN barangkali ya. Kafilah dakwah itu 40 hari, berangkat sebelum Ramadan, pulang setelah Idul Fitri. Idul Fitri. Nah itu kalau itu kami kirim berdasarkan riset lapangan, dan itu biasanya betul kami di bidang penempatan dai biasanya menjadi sumber atau informan awal ya, sumber diskusi bagi tim Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir ketika mereka mau menempatkan proyek tadi kafilah dakwah tadi. Biasanya kami diberikan kesempatan untuk memaparkan beberapa titik-titik yang akan nanti diisi kafilah dakwah. Yang kedua itu nanti bisa kita bisa ikut intervensi dalam program dai pengabdian lapangan namanya. Ya, itu lebih lama lagi, antara 1 sampai 2 tahun. 2 tahun. Nah, itu kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman yang bergabung di sini punya fenomena sosial yang diriset dan kemudian pengen keterlibatan kami, sungguh kami sangat senang sekali gitu ketika menempatkan dai itu berdasarkan riset. Nah, dan itu keuntungannya dai kita yang kita kirim sendiri, mereka mendapatkan ilmu. Yang kedua, Anda sendiri sebagai barangkali apa ya, mungkin leader dari pilot project itu, kami barangkali berani menyebutkan Anda nanti leadernya di pilot project dakwah yang ada itu, Anda nanti akan merasakan, barangkali ya, merasakan bagaimana keikutsertaan para dai itu untuk memperkuat program Anda. Dan kami memang punya konsentrasi untuk ikut terlibat bagaimana membesarkan tokoh-tokoh daerah ini biar memberikan kontribusi yang banyak, yang maksimal. Syukur-syukur dengan intervensi kami tadi, keterlibatan dalam kegiatan dakwah kami tadi, si dai atau mahasiswa atau Anda ini yang ada di daerah itu akan secara strata sosial akan naik, gitu kan? Naik. Mengapa? Orang biasanya akan menilai kalau ada kedatangan mahasiswa yang lain kepada Anda, orang akan menilai berarti Anda ini memiliki connecting, ya,
connecting, hubungan, networking yang luas, Sekitar mungkin 7 atau 7 tahun yang lalu ya, itu disebutkan di antara selain kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan agama, itu ada satu kecerdasan yang itu saya yakin ya dimiliki oleh manusia, yakni kecerdasan networking. Ya, kecerdasan networking. Jadi networking intelijensia. Nah, ini sesuatu yang sesungguhnya kekayaan kita, terutama kaum muslimin, kaum muslimin. Karena apa? Bagaimana mungkin kita akan menanamkan peradaban kalau kita tidak punya networking? Ya. Networking kita itu bisa yang namanya orang per orang, hubungan kita kayak gini. Sekarang kita sedang membangun networking. Yang kedua, networking kita adalah nilai. Ya, jadi walaupun kita ini berada di zona yang berbeda, mungkin juga lembaga dakwah yang berbeda, kampus yang berbeda, tempat zona yang berbeda, tapi kita memiliki networking yang kuat. Apa itu nilai, value kita? Value kita itu sama, itu bagian juga dari networking. Jadi dalam konteks kita manusia sosial, terutama kita orang yang beriman, networking kita itu dua. Yang pertama adalah networking struktural, physically kita, ya, physically kita. Yang kedua adalah networking value atau nilai, ya. Nah, ini barangkali kekayaan yang paling hebat di dalam hubungan kita tadi, melakukan rekayasa sosial atau transformasi sosial, atau dalam konteks agama kita atau religius kita, Islam ini disebut dengan dakwah, ya, pasti tidak lepas dari hubungan ini. Jadi yang pertama networking physically, ya. Yang kedua networking value, nilai. Nah, ini dua ini yang bisa mengembangkan ya memang mahasiswa ini. Iya. Anda sekalian mahasiswa. Jadi kemampuan mahasiswa itu pada aspek ini terutamanya. Makanya kami seringkali memotivasi kepada adik-adik dai kami ya di STID itu, kami suka menyebutkan ya dalam tanda kutip kami sebutkan kalau seorang dai itu bisa khotbah, buat kami ya biasa-biasa aja. Dai bisa ceramah itu biasa-biasa aja. Dai bisa ngisi tablik akbar itu biasa-biasa aja. Mengapa? Karena memang itulah pekerjaannya dai. Jadi kalau dai itu bisa khotbah ya biasa aja, karena memang ya begitu. Dai itu bisa khotbah. Yang tidak biasa apa? Itu tadi, menghidupkan networking-nya ini. Nah, ini keutamaan seorang dai, apalagi mahasiswa itu networking. Dan ini harus kita bangun. Kita bangun dari sekarang mumpung mahasiswa. Kami dulu juga begitu. Era-era reformasi dan sebagainya, saya aktif dulu di kampus, di interkampus dan ekstra kampus, ya. Ekstra kampus saya dulu memang aktif, ya, aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan. Karena apa? Karena disitulah seringkali kita mendapatkan banyak ilmu. Iya, kalau di kampus ini kan ilmu teoritisnya. Nah, di lapangan itu ilmu praktisnya. Bapak-bapak di Dewan Dakwah seringkali menyebutkan kampus itu buku kecil, luar kampus itu buku besarnya. Nah, ini harus ada kombinasi. Dan networking adalah cara kita mengembangkan atau membedah buku besar itu. Saya sudah terbiasa dari semenjak mahasiswa saya punya networking dari Sabang sampai Merauke, ya. Ya, kalau tahun itu hanya telepon paling canggih pakai email kalau dulu. Ya, pakai email aja. Pakai email gitu komunikasi kita, tapi setahun sekali atau event-event tertentu kita ketemu fisik ya. Dan bagi kawan-kawan di luar Jawa terutama, itu kalau ke Jawa itu semacam refreshing sambil kegiatan dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang memang perlu kita hidupkan, ya. Kita hidupkan, apalagi kalau ini dikaitkan dengan dakwah, ya. Dakwah ini tidak bisa sendirian, ya, tidak bisa sendirian, ya, tidak bisa
kita lakukan sendiri karena apa? Terlampau berat ya, terlampau berat menghadapi masalah. Yang kedua, mungkin juga terlalu berat dalam mengembangkan ide-ide atau inovasi-inovasi di dalam dakwah. Ya, kalau cuma sendirian, itu akan bisa maksimal kalau kita membangun amal jamaah, ya, membangun hubungan yang lebih luas dengan banyak kalangan, Dan saya yakin itu memberikan makna yang luar biasa, luar biasa. Makanya saya mendorong pada teman-teman sekalian, kalau Anda sudah ngajar, alhamdulillah. Kalau Anda sudah bekerja, alhamdulillah. Kalau Anda sudah punya keluarga, alhamdulillah. Kalau Anda sedang mengelola usaha, alhamdulillah. Tapi ada satu pertanyaan, apakah Anda punya pilot project dakwah? Itu yang paling penting. Yang paling penting, ya. Karena ada banyak kecenderungan ya, era dunia kerja seperti sekarang ini, orang seringkali ngajar udah cukup itu, ngajar habis itu pulang. Ya. Kegiatan yang lainnya paling kegiatan ya jalan-jalan dan sebagainya. Tidak ada kaitannya dengan pembinaan sosial di lapangan. Baik, saya mendorong kepada teman-teman sekalian ya, untuk membuat klub-klub untuk melakukan itu. Mungkin bisa digabung dalam satu kegiatan namanya apa ya, LPM barangkali ya, Lembaga Pengembangan Masyarakat ya. Cari proyek di lingkungan Anda tinggal atau di dekat kampus Anda atau di kawasan yang dekat dengan Anda berhimpun itu ya, kayak model Marhamah ini kan satu, atau yang asrama mahasiswa gitu kan, satu kampung ya, satu asrama ya. Bagus Anda sekalian coba riset mencari tempat sebagai pilot project. Nanti mahasiswa ini melakukan pendampingan yang background-nya fakultas agama, nanti pendampingan pada aspek agama. Nanti mahasiswa yang background-nya komunikasi bisa melakukan pendampingan pada aspek komunikasi, ya, melakukan barangkali PR atau mungkin lebih luasnya barangkali marketing atau apalah kira-kira ya. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk apa? Konsumsi publik, disampaikan kepada muksini, disampaikan kepada orang lain, mungkin kepada para dokter, para agnia, para barangkali ya tukang pijit barangkali ya, untuk menyehatkan jamaahnya. Nanti mungkin yang background-nya adalah fakultas hukum melakukan pendampingan advokasi hukum, karena pasti di lapangan banyak orang yang memiliki kasus-kasus hukum. Boleh jadi karena utang piutang dikejar-kejar sama debt collector, ya kan? Mungkin ada masalah barangkali kekerasan di masyarakat, ya, pelecehan, ya, kejahatan dan sebagainya. Itu masyarakat kita itu perlu mendapatkan pendampingan seperti ini, pendampingan hukum barangkali begitu. Ya. Mungkin nanti yang background-nya ekonomi ya melakukan pendampingan aspek ekonomi dan sebagainya. Ini hal-hal yang nanti ada kaitannya sejatinya dengan dakwah, sehingga makna dakwah itu sendiri bisa kita luaskan, tidak sekadar khotib, tidak sekedar penceramah, ya, tidak sekedar speaking gitu, ngomong, ceramah, tidak sekedar itu, tapi lebih luas daripada itu. Nah, kalau ini nanti bisa kita kelola di mana kita tinggal, wah itu indah sekali. Itu indah sekali, dan kita sendiri pelakunya itu akan semakin bertambah inovasi kita, ya, cara-cara dan sebagainya, media-medianya akan bertambah dan sebagainya. Juga masyarakat akan melihat ya, antusias, dakwah itu tidak sekedar dengerin ceramah ternyata, tapi juga memasuki aspek wilayah-wilayah yang lainnya. Ini barangkali hal-hal yang perlu kita kolaborasikan ya. Kalau kita kolaborasikan, dan bagus tadi ya, networking teman-teman sekalian yang berada di provinsi atau mungkin nanti terdata ya kabupaten mana dan sebagainya. Kami akan berusaha ada datanya, nanti akan kita bisa silaturahmikan kepada
pada tokoh-tokoh dakwah yang ada di daerah ya, terutama ya kalau kami karena Dewan Dakwah ya kita silaturahmikan dengan bapak-bapak pengurus yang ada di Dewan Dakwah, sehingga ada hubungan konektivitas, dan hubungan konektivitas itu nanti akan saling mewariskan. Dalam bahasa Pak Nasir disebutkan untuk menyambung estafeta dakwah. Estafeta dakwah, estafet, ya, estafet terus dengan yang lebih mudah. Ini barangkali pengantar atau apa namanya lah ya, diskusi kita pada malam yang mulia ini ya, karena yang saya hadapi adalah mahasiswa, orang-orang yang berpikiran rasional, berpikiran radikal, berpikiran dengan penuh kecerdasan dan lain sebagainya. Saya hanya menyampaikan pokok-pokok stimulus saja ya, stimulus. Nanti kita bisa diskusikan selanjutnya. Barangkali begitu. Ya,